Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, setelah sempat dipertanyakan netizen tentang ketidakmunculannya di publik menyusul pernyataannya yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kali ini Maulana Ishaq menampakkan dirinya. Beliau hadir bersama Gus Fuad Pleret dan KRT Fakih Hadiningrat. Nama Maulana Ishaq sempat mencuat setelah voice note-nya di WA tersebar ke publik. Maulana Ishaq mengaku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya itu untuk mengabarkan mimpi tersebut ke khalayak ramai melalui KRT Fakih Hadiningrat. KRT Fakih Hadiningrat adalah sahabatnya dari Keratonan Surakarta. Dalam mimpi tersebut, beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang Ba'alawi, apakah cucunya Nabi atau bukan. Rasul menjawab bahwa Ba'alawi bukanlah cucuku, kata Nabi. Mereka hanyalah orang yang mengaku-ngaku saja. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta disampaikan ke publik tentang Ba'alawi ini. Dalam kemunculannya di publik, Maulana Ishaq yang mengaku dari Thariqah Idrisiyah wa Naqsabandiyah menyatakan bahwa mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bisa diusahakan. Ada kitab khusus yang membahas mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya dijelaskan tarikat khusus atau amalan-amalan yang diajarkan Nabi agar bisa bertemu lewat mimpi yang disebut riyadhah khusus. Dan ini harus dilakukan dengan tekun. Di antaranya yaitu melaksanakan sholat, sholawat, dan zikir yang istiqomah. Beliau menjelaskan bahwa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan milik Ba'alawi saja, tetapi semua orang pun bisa. Namun, perbedaan mimpi beliau dan non-Ba'alawi dengan mimpi Ba'alawi adalah pada letak kebenarannya. Mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalahi kebenaran dan akan selalu sesuai dengan Quran dan hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajari kebenaran, mengajarkan agama walaupun dalam mimpi, sehingga ucapan-ucapan beliau dalam mimpinya akan sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya beliau mencontohkan tentang Ba'alawi ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan cucunya, maka itu bisa diuji kebenarannya. Dan terbukti melalui penelitian ilmiah, kajian-kajian buku-buku sejarah, kajian buku-buku nasab, penelitian tentang manuskrip-manuskrip kuno, dan kemudian tes DNA, semuanya mengarah kepada kebenaran mimpi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Beliau sangat yakin dengan mimpi-mimpi beliau tersebut, sehingga beliau Ustadz Maulana Ishaq menampik tuduhan-tuduhan bahwa mimpi-mimpinya adalah rekayasa dan halu. Di samping menjelaskan riyadhah-riyadhah atau zikir-zikir, amalan, sholawat dan sholat yang harus dilakukan dan dilalui sebelum sampai pada mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memberikan harapan kepada umat Nabi yang lain bahwa mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bisa terjadi pada siapa saja yang ingin dan melakukan riyadhah atau amalan yang sama. Dalam kemunculannya di publik kali ini, beliau menegaskan kembali mimpi-mimpi yang dahulu yang dimunculkan ke publik lewat voice note tanpa memperlihatkan diri, yaitu berkenaan dengan Ba'alawi bukan cucu Nabi, dan kelakuan Ba'alawi yang menyakiti umat Nabi dengan memperalat mereka, menjadikan mereka sebagai sumber-sumber kemasyhuran, ketenaran, kemuliaan, dan keduniaan. Jangan pamer cerita yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas. Karena dalam tarekat kami, tarekat Al-Idrisiyah, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis, dan apa yang ulama katakan. Bukan dengan dongeng yang halu, hurafat, dan ngomong yang gak jelas dan gak bisa dibuktikan. Ini saya bawa bukti kitabnya. Nah, kemudian kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan?
Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya diketahui bangsa Indonesia? Karena saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, saya akan menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Begitu, nggih. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Enggak saya buat dawir, nggih. Betul. Enggak saya buat, saya keturunan Nabi. Kasih uang. Enggak saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Enggak saya buat seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi? Karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riadoh. Lama. 3 bulan saya riadoh. Baca sholawat ribuan kali. Saya minta ditemui Rasulullah, minta penyelesaian dari Rasulullah. Ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari. 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Utsman viral di YouTube pertama kali bagi saya, gitu. Bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Dan di situ ya, saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi yang mengaku dzurriat Nabi padahal bukan. Yang kedua, kasus emas di Kementerian Keuangan 109 triliun baru diungkap sama Prof. Mahfud. Yang ketiga, soal rekening bongsor dana Ponpes Al Zaitun. Itulah yang terungkap setelah gerhana. Paham nggih? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya, tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya bergelombang. Suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendadak bodoh lah. Seperti itu. Kemudian tangannya berbau minyak ambar. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum ambar? Tahu parfum ambar apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi, Kiai, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh, Kiai. Itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka
keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku. Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriyyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi diaku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriyyatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA, enggak. Kalau enggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Munqati'un, saya tanya ya, sama sahabat saya, Sayyid Muhammad Ismail dari Jember, Pondok Bustanul Ulum, Mlokorjo. Dzurriyyatnya Kiai Sepo Mloko, dzurriyyatnya Sunan Kudus. Saya tanya, munqati itu artinya apa, Kak? Beliau jawab, munqati itu artinya terputus. Tidak ada kaitan sama sekali. Gak ada kaitannya, Kiai. Gak nyambung sama sekali, 100% gak nyambung. Wa maudhu'un. Maudhu' itu artinya apa? Dipalsukan, direkayasa. Artinya kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi halusinasi, ditimpa lagi rekayasa beratus-ratus tahun. Itu artinya maudhu' itu dipalsukan berkali-kali. Makanya Ubaidillah nggak ada, Muhammad Said Mirbat nggak ada juga katanya. Nasabnya terputus 400-500 tahun. Ya memang seperti itu. Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan dzurriyyatku. Nggak ada DNA nih Imam Ali apa? J1 gitu? Ya, J1. Nggak ada. Terus kemudian munqati'un wa maudhu', terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Ba'alawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, Kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim. Man ghasyana falaisa minna. Buka kitab Sahih Muslim. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya, Kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis. Dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Atau pura-pura mimpi, ngarang mimpi, ya. Halusinasi. Gitu. Memang sejatinya mimpi tidak bisa dijadikan pedoman atau hujah atau acuan dalam pengambilan hukum. Namun, mimpi bisa dijadikan penguat atau motivasi
terhadap hal-hal yang sedang dilakukan, seperti mimpi bertemu dengan orang-orang baik, mimpi bertemu dengan orang-orang tua terdahulu, mimpi bertemu dengan orang alim, mimpi bertemu dengan waliullah dan seterusnya. Apalagi mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi-mimpi tersebut bisa dijadikan nasihat pribadi atau motivasi kehidupan yang disimpan sendiri, kecuali ada permintaan khusus dari orang yang dimimpikan untuk menyampaikannya kepada orang lain, seperti yang dialami oleh Ustadz Maulana Ishak tersebut. Demikian Bibib TV mengabarkan.